Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah syukur rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita hal-hal yang berhubungan atau aspek hukum berkaitan dengan puasa. Kalau sebelumnya kita telah membahas 4 hal. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang kedua orang yang dalam perjalanan, kemudian yang ketiga tentang mengqadha puasa, dan yang kelima tentang membayar fidyah. Sekarang kita lanjutkan yang keempat tadi. Yang kelima adalah uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu pada malam Ramadan bersebadan dengan istri-istrimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ini bagian kelima. Nah, ayat ini membolehkan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, dihalalkan. Ya. Dan ini berarti bahwa di siang hari Ramadan hukumnya haram. Sehingga kalau pengantin baru hati-hati. Ya. Apalagi berhubungan suami istri di siang hari itu hukumannya berat. Apa hukumannya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kuat nggak 2 bulan berturut-turut? Kalau yang sebulan saja sampai kebobolan, apalagi 2 bulan. Ya. Bagaimana kalau yang tidak kuat 2 bulan berturut-turut? Ya, kata Nabi boleh dengan memerdekakan budak. Ya, di Indonesia mah nggak ada budak. Ya, di Sunda banyak budak. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu masih juga nggak bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, kalau itu pun katakanlah tidak bisa, ya terlalu ya, udah nggak mampu, tapi udah melanggar aturan. Ya, ada kan di zaman Nabi ya cerita bagaimana seseorang pengantin baru, kemudian dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, tetapi dia jujur, ya, sehingga dia menghadap kepada Rasulullah. Nah, kemudian menceritakan itu semuanya sampai pada akhirnya pada tahap yang ketiga, kalau begitu kamu tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memerdekakan budak, tidak bisa memberi makan kepada 60 fakir miskin pun tidak bisa. Nah, apa yang dilakukan? Nabi mengambil
makanan ya, kemudian atau kurma, kemudian dikasihkan kepada orang tersebut yang melakukan pelanggaran. Kata Nabi, silakan kurma ini kamu bagikan kepada 60 fakir miskin yang ada di kampung halamanmu. Nah, kata orang itu, ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung halaman itu saya. Pada akhirnya kata Rasulullah, ya kalau begitu silakan sedekahkan untuk dirimu dan untuk keluargamu. Inilah indahnya Islam yang tidak kaku di dalam melaksanakan suatu ajaran. Nah, kemudian termasuk dalam pengertian hubungan suami istri adalah mengeluarkan sperma. Ya, ini juga terlarang dengan cara apapun. Karena itu, walaupun ayat ini tidak melarang ciuman dan pelukan, ya, antara suami istri, namun para ulama mengingatkan bahwa hal tersebut bersifat makruh, dalam arti lebih baik ditinggalkan, khususnya bagi yang tegangannya tinggi. Ya, nah, ada kan yang ciuman saja tapi bisa basah. Ya, ada yang seperti itu, ada yang ya dengan pelukan bisa basah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, maka orang yang misalnya di siang hari berpelukan dengan istrinya, kemudian berciuman, tetapi tidak sampai berhubungan suami istri, tetapi dia basah, maka puasanya batal. Ya. Terus apakah dihukumi seperti orang yang tadi melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nah, para ulama berbeda pendapat, namun mayoritas menyatakan tidak. Itu hanya diwajibkan mengganti atau mengkodok puasa di hari-hari yang lain. Jadi, sekali lagi dari sini ya, hati-hati di dalam berpelukan ya, kemudian di dalam ciuman dengan istrinya ya. Hati-hati sekali, terutama di siang hari. Atau katakanlah pulang dari masjid, kemudian tiduran, pelukan dengan istrinya, ya, hangat katanya untuk menghilangkan dingin, ya. Tahu-tahu basah, nah itu bisa batal, ya, seperti itu. Nah, itulah hukum yang kelima yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagi yang melakukan hubungan suami istri di malam hari tidak harus mandi sebelum terbitnya fajar. Artinya tidak harus, tapi lebih bagusnya lagi ya, lebih bagusnya lagi sebelum fajar sudah mandi besar. Kalaupun misalnya seandainya belum karena kagok dan lain sebagainya, mungkin tinggal 15 menit lagi belum sahur ya, maka secara otomatis sekali lagi tidak jadi masalah. Yang penting keburu waktu untuk sholat subuh, itu seperti itu ya. Jadi inilah hukum yang kelima. Kemudian yang keenam, wakulu wasrobu hatta yatabayyanu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Hatta. Punten Pak. Makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, ayat ini membolehkan seseorang untuk makan dan minum, tentu saja juga berhubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa saat sebelum fajar, Bilal mengumandangkan azan. Namun beliau menegaskan atau mengingatkan bahwa bukan itu yang dimaksud dengan fajar yang mengakibatkan larangan di atas. Imsak yang diadakan hanya sebagai peringatan dan persiapan untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang terlarang. Namun bila dilakukan, maka dari segi hukum masih dapat dipertanggungjawabkan selama fajar atau waktu subuh belum masuk. Ya.
Ya, jadi kalau misalnya di sini kan sudah suka ada bunyi sirine, ya, tanda, ya, bukan ada yang meninggal, ya, tanda imsak, ya, itu masih boleh makan dan minum, ya. Namun ini hanya sekedar peringatan, persiapan. Terus satu hal lagi yang perlu juga ditegaskan di sini, bahwa hendaknya kita jangan terlalu mengandalkan azan. Dah belum adzan subuh, tenang saja makan minum, ya. Karena boleh jadi muazin itu mengumandangkan azannya setelah beberapa saat dari waktu subuh. Tidak mungkin ada yang tidak langsung adzan, atau mungkin belum ada yang datang. Ya. Di Al-Firdaus mah selalu sudah ada yang datang. Pak Idas ya paling rajin. Ya. Nah, sehingga tidak perlu khawatir. Namun sekali lagi, ini pun sekali lagi dalam rangka kehati-hatian. Ya, itu hukum yang ke-6. Kemudian yang terakhir yang ke-7, summa atimus syamu ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Penggalan ayat ini datang setelah ada izin untuk makan dan minum sampai dengan terbitnya fajar. Puasa dimulai dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan datangnya malam atau terbenamnya matahari. Ini adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bukan seperti puasa yang dilakukan oleh non-muslim. Non-muslim puasanya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Persoalan yang diperbincangkan oleh para ulama adalah pengertian malam. Malam itu apa? Ya. Ada yang memahami kata malam dengan tenggelamnya matahari walaupun masih ada mega merah. Dan ada juga yang memahami malam dengan hilangnya mega merah dan menyebarnya kegelapan. Pendapat pertama, yaitu terbenamnya matahari, didukung oleh banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang pendapat kedua dikuatkan oleh pengertian kebahasaan dan lail yang diterjemahkan malam. Kata lail berarti sesuatu yang gelap. Karenanya rambut yang berwarna hitam pun dinamakan dengan lail. Nah, pendapat pertama sejalan dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka. Begitu tenggelam matahari, begitu terbenam matahari, segeralah berbuka. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Ya. Kemudian yang keduanya, hadis yang kedua menyatakan bahwa yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa ahli kitab itu adalah mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, jadi yang bagus itu seperti itu. Kalau para ulama ada lagi yang mengatakan begini, kalau kamu menunda-nunda waktu berbuka, itu bukan menambah kebaikan, bukan pahalanya nambah, tapi justru pahalanya berkurang. Ya, karena itu mari kita segerakan berbuka. Adapun pendapat kedua ini pun baik. Baik kenapa? Karena ini dalam rangka kehati-hatian. Karena khawatir ya maghrib sebenarnya belum nampak. Nah, itulah 7 hal hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187.
Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami ini semuanya untuk kepentingan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati